Shalom, puji Tuhan. Selamat hari kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pas di Jumat Agung ini, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu hari ini Tuhan, buat anugerah-Mu, kami boleh ada dan kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Dan hari ini kembali kami boleh memperingati hari kematian daripada Engkau, di mana Engkau sudah naik di atas kayu salib menebus dosa-dosa kami. Oleh sebab itu Bapa, kami rindu setiap kami mau diubahkan oleh firman-Mu, oleh kuasa-Mu. Karena kematian-Mu adalah pembebasan bagi kami semua manusia orang yang berdosa. Urapi hamba-Mu untuk kebenaran firman Tuhan, supaya firman-Mu tidak pergi dengan sia-sia. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu para pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di Jumat Agung ini kita boleh, sekali lagi saya mau katakan, harus kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan memang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Hari ini kita memperingati kematian, kesengsaraan yang Dia derita di atas kayu salib. Karena demi kita semua, demi orang-orang yang mau percaya akan kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan saya akan berikan judul pada hari ini, yaitu Yesus mati supaya kita hidup dalam kekekalan. Saudara, seharusnya kita punya kerinduan dalam hidup kita. Ketika kita mati, kita ada pada kekekalan yang sesungguhnya, yaitu di mana Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita ketika Dia naik ke surga. Kita harus punya kerinduan bahwa ketika kita selesai di dalam dunia ini, kita ada di tempat yang sebenarnya, yang diinginkan Allah, yaitu di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, lewat kematian daripada Tuhan Yesus Kristus, mengingatkan kita supaya kita benar-benar percaya akan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Tema ini, Yesus mati supaya kita hidup dalam kekekalan. Kekekalan yang penuh sukacita. Bukan kekekalan yang ada air mata, tangis, pedih, sakit. Tapi kekekalan yang membawa kita kepada kemenangan. Saya akan ambil firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 8. Ya. Filipi pasal 2 ayat 8 dikatakan begini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus mentaati semua apa yang menjadi rencana Allah bagi manusia. Dia datang ke dalam dunia ini untuk benar-benar mengerjakan, menjalankan apa yang menjadi kehendak Bapanya di surga. Ya, sampai Dia naik ke Golgota untuk disalibkan, menerima sengsara, supaya manusia yang percaya akan namanya, manusia yang percaya akan kematiannya, itu diselamatkan. Saudara, Yesus digantung di atas kayu salib di Golgota. Mati di Golgota. Golgota ini dalam bahasa Aram, yaitu daerah tempat tengkorak. Jadi
Banyak tengkorak-tengkorak yang dibuang di sana. Orang-orang yang mati, ya, disiksa, dibuang di sana. Daerah itu agak perbukitan di pinggiran kota, dan di sanalah Yesus digantung di atas kayu salib. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dari pembacaan kita tadi bahwa dikatakan dan dalam keadaan sebagai manusia, artinya dia menjelma menjadi manusia, dan dikatakan ia telah merendahkan dirinya, sudah jadi manusia lalu merendahkan dirinya, taat kepada Bapa di surga, bahkan sampai ia mengalami kematian di atas kayu salib. Pengorbanan membawa maksud yang luar biasa. Dia relakan dirinya untuk melakukan sesuatu tanpa dipaksa. Ya, Yesus lakukan dan menyerahkan dirinya untuk mati, disiksa. Tidak dipaksa, memang dia rela demi kita manusia. Tapi sekali lagi semua ini dalam rencana Allah, supaya kita bebas daripada kematian. Supaya setiap orang yang percaya bebas daripada kematian dan penderitaan akibat dosa yang kita lakukan. Dosa ini kita tahu bersama sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Maka manusia sudah hidup dan dosanya menempel dalam kehidupan manusia. Namun tidak terpikirkan oleh manusia bahwa Allah punya karya, ya. Tidak terpikirkan oleh kita bahwa Allah punya karya, rencana dalam kehidupan manusia, yaitu rencana Allah untuk membebaskan kembali manusia dari dosa. Sehingga kita tahu bersama dalam kitab Yohanes mengatakan bahwa dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Kristus, menjadi tumbal untuk menggenapi rencana agung daripada Bapa kita di surga, yaitu penyelamatan bagi mereka yang percaya akan kematian Kristus. Allah menjelma menjadi manusia. Dia turun, ya, dengan keberadaan keilahiannya, dia turun ke dunia menjadi manusia seperti kita, supaya manusia boleh melihat, boleh merasakan karya Tuhan, rencana Tuhan bagi kita semua. Ini sebuah hal yang luar biasa. Kerja Allah yang ajaib supaya kita benar-benar dilepaskan daripada penderitaan. Korban Kristus di kayu salib memerdekakan kita supaya kita menjadi manusia yang dilahirkan kembali dari kematian datang kepada hidup yang kekal. Oleh darahnya, oleh kasihnya, oleh cintanya kepada kita, oleh pengorbanannya, supaya benar-benar kita mengalami pembebasan dari hukuman. Sepatutnya, selayaknya kita yang dihukum karena kita yang berbuat dosa. Tapi itulah karya Allah, rencana Allah. Dia tidak mau kita menanggung penderitaan ini. Tapi dia turun menjelma menjadi manusia. Yesus lahir
bukan seperti seorang raja yang dilahirkan di tempat yang mewah dan serba berkecukupan. Dalam kisah kelahirannya, dia lahir di tempat yang hina, di kandang binatang. Disitulah mulai, jika kita membaca sejarah kisah kehadiran Kristus, bahwa dia memang merendahkan dirinya, menyatakan dirinya dalam kehidupan manusia, supaya manusia boleh melihat apa yang dikerjakan Allah itu benar-benar tidak datang dengan kesombongan. Ia tidak datang dengan kemegahannya, tapi dia mau sama seperti manusia, seperti kita. Ini tandanya bahwa dia mau menunjukkan kasih dan pengorbanannya buat kita. Dia mau menunjukkan bahwa dia benar-benar rindu manusia, supaya setiap manusia tidak ada yang binasa. Kasih Allah tidak ada yang dan dapat membatasi. Tapi terkadang manusia tidak menyambut kasih itu. Manusia mengabaikan kasih itu. Bahkan kematian Kristus banyak orang meragukannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketaatan Yesus di atas kayu salib kepada Bapanya, supaya kita tidak menderita lagi, supaya kita tidak mengalami sengsara lagi. Oleh sebab itu saya mau katakan, beruntunglah kita menjadi orang yang percaya akan Tuhan, siapapun dia mendengarkan renungan firman Tuhan ini, bahwa kita akan menjadi bagian daripada kerajaan sorga. Kalau kita percaya akan kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kedatangannya kembali. Ya, nanti kita akan peringati hari kenaikannya, hari kebangkitannya. Ketaatan Kristus itu ditulis dalam Ibrani pasal 5 ayat 8, dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara, ketika kita mendengar kisah atau pernyataan Allah lewat kayu salib, kita belajar taat, karena Yesus sudah mengajarkan ketaatan itu dalam diri kita, dalam hidup kita. Yesus mengajarkan ketaatan supaya kita juga taat akan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Allah memberi kemampuan kepada Kristus, kepada Yesus, dalam mentaati setiap apa yang menjadi perintah Allah. Kita pun akan diberikan kemampuan untuk mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita pun akan diberikan kekuatan, asalkan kita benar-benar percaya akan kuasa kematian daripada Kristus, percaya akan kebangkitan dikerjakan oleh Allah dalam Kristus. Salib berbicara kematian, salib berbicara kesakitan, salib berbicara sengsara, tapi salib juga berbicara kemenangan bagi setiap orang yang percaya, orang yang mau benar-benar sungguh-sungguh melihat kepada kuasa Allah yang sudah memenangkan kita di atas kayu salib. Ada beberapa fakta bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Pertama, kematian Kristus di kayu salib itu nyata, bukan dusta. Itu dalam sejarah, dan sudah ribuan tahun dunia memperingati kematian itu. Tercatat dalam Alkitab, tercatat dalam firman-Nya bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Itu fakta yang pertama. Lalu kedua, kematian Yesus bukanlah kecelakaan, bukan. Tapi adalah penggenapan rencana Allah. Kematian Yesus di atas kayu salib bukanlah permainan atau sandiwara untuk membuat ceritanya supaya kedengaran lebih dramatis. Ini bukanlah cerita sensasi semata untuk mencari popularitas. Tetapi semua adegan di Golgota atau
kesengsaraan yang Yesus terima di Golgota adalah murni merupakan penggenapan rencana Allah bagi keselamatan kita semua manusia. Selama beribu-ribu tahun sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa, Allah telah merencanakan keselamatan ini. Bahkan sejak semula Allah berkata bahwa keturunan manusia ini akan meremukkan kepala si jahat atau si ular. Itu dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Semua ini, apa yang dikatakan, dinubuatkan, itu semua menuju kepada Yesus yang akan menghancurkan setiap pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan dosa dan keturunannya. Dan Yesus sudah menggenapi melakukan semua itu. Dia mati, bangkit, naik ke surga, dan dia akan datang. Dan itu semua tanda dia mengalahkan maut dalam kehidupan setiap orang, setiap manusia. Lalu ketiga, kematian Yesus membuka pintu anugerah lebar-lebar bagi kita semua atau bagi siapa saja yang mau percaya akan kematiannya akan diselamatkan, kata firman Tuhan. Kematian Yesus adalah berkat ya bagi orang-orang benar. Kematian Kristus adalah kemenangan. Kematian di Kristus adalah kebebasan. Kalau saudara mau bebas dari penderitaan dosa, bebas daripada hukuman maut, ya, bebas dari neraka, percayalah, kematian Kristus sudah membebaskan engkau. Sudah benar-benar mengangkat engkau daripada kematian, daripada penderitaan. Saudara, jangan lagi kita meragukan apa yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Dia mengasihi dan sangat mengasihi kita. Mari kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan apa yang Dia sudah lakukan bagi kita. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya dapat bawakan hari ini. Selamat memperingati Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib menebus dosa kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami yakin, kami percaya Engkau Allah yang besar, dahsyat bagi kami. Engkau tidak pernah berubah. Engkau mengalahkan dosa, mengalahkan kematian, mengalahkan hukuman. Itu demi semua kami manusia yang ada. Tuhan, kami mau belajar mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kami belajar berterima kasih kepadamu. Apa yang Kau sudah kerjakan, korbankan di atas kayu salib demi kami semua, supaya kami dibebaskan Tuhan. Biar setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami yakin, kami percaya Tuhan akan tolong kami. Tuhan akan selalu memberikan kemampuan, kekuatan bagi kami. Hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan, hamba berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu. Mungkin mereka hari-hari ini mengalami masalah hidup. Lemah, bimbang, khawatir, yang penuh dengan permasalahan-permasalahan dalam ekonomi, pekerjaan, perusahaan, usaha. Tuhan, tolong ya Tuhan. Biar mereka semua terbebas dan mereka lepas semua daripada masalah-masalah ini. Dan mereka boleh melihat kemenangan dalam kehidupan mereka. Yang sakit jamah dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu Bapa. Supaya lewat kesembuhan ini mereka boleh kembali mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Segala puji hormat syukur kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.